Jadi kemarin memang untuk gue itu off day. Beruntung dapat 1 gol. Dan beruntung lawannya MU. Beruntung lawannya MU. Engagement dapat juga. Jadi menurut gue Arsenal itu kemarin tim yang lebih jelek tapi menang. Sementara MU gue menganalogikan selalu kayak kemarin di live reaction kayak Jeffrey Nicole kemarin, ring tinju kemarin. Kita nggak kalah-kalah amat kok. Kita mukanya nggak bonyok kok. Tapi kita kalah gitu kan. Kan serangan MU itu cuma 2 variasi sekarang menurut gue ya. Either lu dribbling, Kunya sama Bimo, atau lu crossing dari sayap ada Sesko. Apakah MU bisa survive masuk ke Eropa dengan sistem kayak begini? Nggak akan. Nggak ada gelandang yang melapisi Lupa gue. depannya. Gravenberch. Iya, lu Belanda lu aman. Gue seolah-olah nggak bisa objektif Timber tentang sekalian. Belanda. Iya, Timber sekalian. Timber juga. Ya. Tom Hai ini kan udah season baru. Udah Gue juga nggak paham. Ini satu-satunya kasus di mana gue nggak paham. Sebenarnya gue bisa WhatsApp dia, tapi gue enak aja. Lokarup Liputan Sport balik lagi barengan sama saya Regina dan juga ada Glenn Joshua. Hari ini seru banget karena seperti biasa kita nggak cuma berdua, tapi kita berempat hari ini ya Glenn. kehormatan banget loh ini 2 orang mau datang Sebuah sini. kehormatan. Ini kita happy banget ya hari ini. Pas lagi temanya tuh pas banget. Temanya pas karena fans Arsenal dan MU bersatu di sini. Yes. Heeh. Coach udah 2 kali di sini ya? Oh di Inggris ini? Di sini. Di sini. Inggris, luar negeri Liga internasional. Inggris maksudnya. Iya. Sebelumnya kan itu. Nagih kan di sini kan? Next week lagi lah Koci. Mau ketemu Regina aja. Boleh. Saya mah juga senang-senang aja ketemu Koci ya minggu depan ya. Oke. Makin tua makin jadi. Oke. Makin tua makin jadi. Gimana? Mas Panji mau juga minggu depan bareng Koci lagi Sikat. berempat sama kita. Oke, sikat Kan ya. sepaket nih habis kita Sikat. taping ya. Juga, Kel. Iya benar-benar. Tapi kita mau bahas langsung nih Koci Mas Panji Iya. sama pekan pertama Liga Inggris dulu ya Yes. Glenn. Karena yang mungkin dari yang paling seru semalam deh Arsenal MU. Arsenal menang 1-0 tapi banyak yang bilang permainannya jelek. Kasih yang kalah penjelasan dulu lah. Oke, yang kalah. Kasih kesempatan Iya, yang gaya kalah banget untuk menang menjelaskan dulu. Arsenal. Bener. Kasih dulu. Yang kalah menjelaskan. Yang kalah Yang menjelaskan. kalah biasanya banyak alasan. Tapi katanya mainnya jelek, katanya MU lebih bagus mainnya. Setuju Gimana gua. Bang Arsenal Panji? kemarin mainnya jelek banget sih untuk ukuran Arsenal Untuk dengan ukuran standarnya. Arsenal. Untuk ukuran Dengan Arsenal ya. standarnya, dengan pemain barunya dan full tim bahkan ya. Jadi menurut gua Arsenal itu kemarin tim yang lebih jelek tapi menang. Sementara MU gua menganalogikan selalu kayak kemarin di live reaction kayak Jeffrey Nicole kemarin, ring tinju kemarin. Kita nggak kalah-kalah amat kok. Kita mukanya nggak bonyok kok. Tapi kita kalah gitu kan. Nah itu yang menurut gua menjadi analogi paling pas buat MU karena kemarin secara ball possession, secara peluang, secara dominate serangan, MU menguasai semuanya. Tapi lagi-lagi permasalahannya efektivitas sama kelucuan di belakang. Either itu dari backnya dan kemarin muncul dari kipernya gitu kan. Kita udah tahu MU udah tahu gitu permasalahan dari Arsenal adalah setiap kali set piece-nya adalah selalu menjadi masalah. Even musim lalu dia bisa gol dari set piece bisa sampai belasan kan. Kita tahu bagaimana teknik dia, strategi dia back-backnya mengganggu, mendistract kiper. Bahkan kemarin ada yang screenshot fotonya tangannya Bayindir sempat diangkat ke atas oleh Saliba. Even itu nggak dicek oleh VAR. Tapi di satu sisi kalau lu udah tahu seperti itu kita nggak bisa mengandalkan wasit, nggak bisa mengandalkan VAR, harusnya back MU memberikan proteksi lebih. Itu yang menurut gua nggak dikasih sama back MU. Kedua, Bayindir juga tahu harusnya ketika dia udah tahu menghadapi lawan yang seperti ini dia harusnya bisa bereaksi lebih maksimal lagi karena kita lihat di posisi setelahnya di babak kedua ada momen-momen Raya juga sempat diganggu oleh oleh pemain MU di posisi corner tapi akhirnya tidak terjadi gol. Artinya kan bisa kalau kipernya bisa bermain lebih maksimal, back yang memberikan proteksi lebih itu yang akhirnya bisa menggagalkan kelucuan-kelucuannya. Jadi artinya MU kemarin nggak kalah, tapi secara moral ini kayak sebuah pukulan aja di awal match pertama, big match lo kalah dari tim yang katanya kandidat juara juga gitu musim ini walaupun ya selalu runner up gitu kan cuman Kandidat juara 2. ya itu juara harapan 2 gitu kan. Biarin aja. Kalau cewek aja lo nggak berani nih coach. Biarin aja. Enggak bentar. Kita memang runner up. Artinya Iya, kita iya. pantatin MU, kita pantatin Chelsea, kita pantatin Spurs. Iya. Jadi santai aja. Iya, iya, Coach, itu. tapi kan kita Arsenal tuh sering di posisi MU di mana bermain sangat baik tapi hasilnya kita kalah. Tapi Iya. kemarin gitu kebalikannya tuh. Memang ada yang Kemarin berbeda dengan kebalikannya. Arsenal? Ya, taktikalnya nggak jalan. Taktikalnya Arteta nggak jalan. Bahwa Arteta mungkin sengaja mau main lebih bertahan, oke.
Cuman kalau lu main bertahan, lu dapat peluang untuk counter, at least counternya berjalan bagus. Ini kemarin juga nggak jalan. Declan Rice nggak kelihatan, Odegaard terlalu banyak salah passing, Martinelli apalagi, Saka so-so aja. Justru yang bagus Saliba sama Gabriel. Nah dari situ kan kelihatan Ben White justru masih agak mendingan kemarin sebelum dia keluar cedera. Jadi taktiknya Arteta tuh nggak jalan. Kalau dia mau merubah sistem nggak terlalu pegang bola atau bermain lebih direct, ya udah nggak apa-apa bisa aja. Tapi manfaatkan counter attack-nya, nggak juga. Jadi kemarin memang untuk gue itu off day. Beruntung dapat 1 gol. Dan beruntung lawannya MU. Beruntung lawannya MU. Engagement dapat juga. Karena 5 pertandingan itu 3 ketemu tim besar, MU, Liverpool sama siapa? Gue lupa. MU Chelsea ya? lupa kalau MU juga ada ketemu City sama Chelsea-nya. City. MU juga ketemu City sama Chelsea. MU, Liverpool, City. Ini berat semua. Kalau main jelek lawan Liverpool, main jelek lawan City tapi tetap menang, gue happy aja. Iya, Karena lu kan nggak bisa tiap minggu, tiap satu musim main bagus. Dan Arsenal sering main bagus kok. Tapi kalau kita lihat statistik juga ya, Koci, penguasaan bola dan segala-galanya lah ini kalah dibandingin MU gitu kan. Betul. Apakah memang ada perubahan game plan kah karena Gyökeres atau apa gitu? Koci ngeliatnya enggak? Game plan gue rasa nggak ada yang berubah, tapi yang berubah eksekusi game plan-nya jelek. Jadi lebih ke kualitas pemain. Tapi dibilang ball possession ya kita lihat statistik tadi bahwa MU unggul dari segala segi. Apakah MU benar-benar mendominasi pertandingan? Enggak. Pegang ball possession iya. Berapa peluang bahaya yang didapatkan oleh MU? Enggak banyak. Tapi ada Bahkan 7 shot loh coach. Ya, my friend, babak pertama 5 shot on target. Shotnya ke arah kiper semua. Iya, pelan semua. Kita live reaction. Jadi shot on target itulah gue nggak begitu setuju sama data. Karena lu harus nonton. Kalau lu nggak nonton, wow 7 shot on target. Shotnya itu bener-bener nggak ada bahaya-bahayanya sama sekali. Kecuali shotnya Dorgu kena tiang. Sama Kunya yang ketepis itu. Ya, shotnya Dorgu kena tiang itu kan dihitung off target. Ya. Jadi setelah itu apa? Nggak banyak juga, nyaris nggak ada peluang. Jadi itulah kenapa gue selalu bilang, lu harus nonton. Jangan cuma ngandelin data. Ya mungkin bukan on target sih, gue lebih melihat kemarin momentumnya chances creatednya memang MU besok kemarin lebih banyak Glenn maupun siapa namanya Gina sama-sama G ya. Gyökeres juga G ya. Tapi kemarin hilang. Tapi kemarin momentumnya itu tadi gue bilang Mbeumo berapa kali dapat chance untuk bisa merangsek dari sisi kanan walaupun eksekusinya pelan banget. Tapi kalau kita lihat zaman dia di Brentford, bola-bola kayak gitu harusnya bola-bola dia yang bisa dieksekusi gitu. Terus juga Cunha nggak cuma yang satu tendangan yang ketepis oleh Raya, tapi juga ada momentum yang dia mau back heel. Walaupun itu bukan peluang, tapi momentum chances created itu adalah momentum yang lebih banyak dihadirkan MU di kotak penalti daripada Arsenal. Arsenal mungkin bisa dihitung berapa? Nggak nyampe 3 kali yang termasuk Saka yang terakhir ya? Di tackle sama De Ligt sama mungkin satu lagi siapa ya? Gue lupa deh. Satu lagi di babak pertama juga ada gitu. Ya, jadi intinya nggak banyak nggak keinget gitu lah. Bukan Arsenal lah. Arsenal yang kita kenal adalah pegang bola, create chances, finishing long. Apa yang membuat itu tidak jalan coach? Karena Rice-nya kemarin agak ditarik ke belakang bersama dengan Zubimendi. Karena terlalu banyak pemain, 4-5 pemain yang perform di bawah kapasitas mereka. Jadi ini soal individu aja? Soal individu aja. I mean, lu lihat kan, dari passing aja sering salah. Kontrol salah, terlalu gampang hilang bola. Itu bukan Arsenal yang kita kenal. But that's okay, it happens. Kan nggak tiap minggu, kan ini bukan Arsenal yang kita kenal. Maka dari itu kembali lagi, kalau dibilang Arsenal jelek, iya. Dibanding Arsenal karena selalu main bagus. Tapi dibilang untuk mempertahankan keunggulan, itu juga sebuah hal yang harus dipelajari sama Arsenal. Yang dulu nggak bisa. Dulu unggul 1-0, 15 menit terakhir, parkir base tetap jebol. Iya kan? Nggak killing the game ya? Ya nggak bisa kill the game dan sekarang nggak bisa kill the game juga. Ya, walaupun tapi nggak heran juga. Unggul. Lu beli 50 juta, aduh, gue jadi maki-maki Arteta lagi. Enggak, tapi kan gue membela sedikit kalau soal Madueke karena kemarin ketika dia masuk ujungnya jadi back kiri coach ya kan? Bukan back kiri. Nggak ada lebih banyak sama sekali. Gitu. Karena winger yang di cover itu ikut come up. Iya, betul. Jadi mau nggak mau turun. Dia ikut bertahan. Cuman pada saat dia pegang bola, mental tuh. Nggak ada bahaya-bahayanya. Iya. Justru tujuan winger kayak Saka pasti ada mengancamnya. Madueke, Martinelli nggak ada. Makanya gue bilang mending lu beli Kudus yang dibeli Spurs.
Tapi Arteta kan gitu, nggak bisa lihat pemain. Bang Manji, tapi kalau misalnya tadi Koci menyoroti sistemnya yang tidak berjalan, Iya. tapi kalau dari lu sendiri dengan adanya Cunha dan juga Mbeumo, sebetulnya sistem Amorim ini bisa diterapkan nggak dari ngelihat tadi banyak peluang? Sebenarnya gua paham karena kemarin kita sempat reflection juga, gua mendiskus bagaimana peran Bruno juga di posisi nomor 6 di sampingnya, bukan nomor 6 ya, nomor 8 lah, di sampingnya Casemiro, yaitu memulai serangan dari tengah langsung memberikan bola-bola direct ke sayap ataupun ke tengah di mana Cunha ataupun Mbeumo siap lari di sana. Dan berapa kali kemarin momentumnya dapat. Tapi di satu sisi bertahannya jadi agak keseimbangannya jadi berantakan ketika mereka di counter. Sering banget dalam posisi Mbeumo gocek-gocek atau Cunha gocek-gocek kehilangan bola, tiba-tiba di counter hanya sisa 2 atau 3 orang di belakang yang untungnya kemarin Arsenal lagi off day juga, banyak pemainnya, even Saka yang gue pikir selalu bisa menjadi game changer dalam semua pertandingan ketika dia fit, justru kemarin jelek. Tapi di satu sisi juga gue kemarin memberikan apresiasi juga buat back-back MU kemarin. Dorgu walaupun secara nyerang The Ligt terutama. ya De Ligt sih paling the best lah. Gue bisa Iya. bilang man of the match-nya mungkin De Ligt kemarin, di samping mungkin ada Raya juga. Tapi Dorgu kemarin secara defensif atributnya kemarin oke, membuat Saka nggak bisa bermain dengan nyaman, ditambah ada Shaw di sana. Tapi memang untuk serangannya Dorgu ini kalau di Bayangkara aja mungkin cadangan gitu, atau di Persija mungkin cadangan. Tapi kalau untuk defense-nya kemarin tidak membuat Saka bermain dengan nyaman, ditambah ada Luke Shaw. Di kanan pun Martinelli juga, di sana ada si Dalot yang gue juga bilang IQ-nya 78-80-an, tapi dilapis oleh skinny center back-nya Leny Yoro. So far kemarin bermain cukup bagus, walaupun gelandangnya ini agak fragile banget nih Glenn maupun Gina, karena Casemiro sama Bruno nih sering banget mereka keteteran ketika transisi. Casemiro udah bukan prime Casemiro, ketika disuruh track back dia udah nggak punya sprint yang kencang. Bruno pun atribut defense-nya sangat jelek, jadi kemarin sering banget di bypass di tengah. Untungnya De Ligt kemarin bermain udah kayak kesetanan, udah kayak benar-benar kayak beruang, udah kayak binatang yang menjaga belakangnya MU sangat kuat. Ditambah ya kemarin untungnya intensitasnya MU juga lagi bagus. Mungkin bagusnya Mbeumo sama Cunha ini adalah mereka secara terus kerja juga masih mau bantu bertahan ya Glenn, dibandingin kita tahu dulu ada Rashford, Anthony, Sancho, even Garnacho secara atribut defense-nya sangat jelek. Nah mereka nih secara tim player masih mau untuk membantu bertahan, sehingga Arsenal juga kemarin gak nyaman-nyaman banget untuk nyerang gitu. Deli yang membuat Gyökeres akhirnya debutnya ini Tenggelam. Dikantongin bener. karena Deli ini yang bagus atau emang karena adaptasinya Karena The Ligt lagi bagus. Ya, kita kan sering nonton The Gila Ligt. sih, ini kemarin on Lu fire sering sih. banget kritik dia. On fire kemarin. Tapi ya kemarin lagi bagus kebetulan. Nggak Dan- kebetulan. Kebetulan lah. Nextnya lawan Fulham belum tentu sebagus Iya, itu. karena nggak ada yang bingung dia ngejaga siapa Iya, nih. exactly. Nggak ada pemain bintang gitu kan. bener. Nah, jadi gue rasa gue nggak mau menilai Sesko, gue nggak mau melihat Gyökeres karena ini baru match pertama. Iya. Tapi bahkan kalau dibilang Cunha, Mbeumo bagus, ya nggak juga untuk gue. Tapi lebih bagus daripada musim lalu. Kan serangan MU itu cuma 2 variasi sekarang menurut gue ya. Either lu dribbling, Cunha sama Mbeumo, atau lu crossing dari sayap ada Sesko. Karena ketinggian, itu aja. Gameplay nggak ada, Variasi. kreativitas kombinasi dari tengah nggak ada. Ujungnya mereka shooting dari jarak jauh yang shootingnya lemes juga semua. Nah kan? Apakah MU bisa survive masuk ke Eropa dengan sistem kayak begini? Nggak akan. Lebih maju, lebih bagus daripada musim lalu, iya. Jadi masih banyak PR. Setuju. Jadi memanfaatkan gini, kalau lu harus bekerja terus, bekerja keras, come up ke belakang naik terus, power lu kan udah berkurang. Tambah lama berjalan pertandingan, power lu berkurang, dan itu imbasnya ke shooting, power shooting. karena kemarin sempat Cunha itu kan sempat Gocek-gocek 3 Gocek-gocek orang. dari Iya. Tenaganya udah habis buat gocek 3 orang. 4 orang. Habis itu, nah itulah mereka 5 kali shot on goal, Iya. tapi nggak berbahaya. Iya. Nah jadi Arsenal punya PR, tapi Arsenal gue nggak begitu concern karena PR-nya Arsenal bukan tactical, lebih ke performa pemain lah. Tapi kalau MU benar-benar tactical, yang jaraknya terlalu jauh, ini maunya apa? Jarak terlalu jauh, switching dari kiri ke kanan ke Mbeumo kontrolnya bener, nggak ada temennya yang ngebantu. Butuh 2, 3, 4 detik untuk temennya datang, tapi pemain Arsenal juga udah balik. Kan harusnya nggak kayak begitu. Iya kan? Lu lihat Liverpool sama City, kalau mereka switch itu udah rapet semua.
Jadi pada saat di sisi lain pegang bola, udah langsung bisa nyerang. Ada support ya? Iya. Nah hal kayak gini itu harus diperbaiki. Maunya apa Amorim? Jarak jauh, jarak dekat, perannya seperti apa? Tapi Mas Panji, kalau Mas Panji sendiri ngelihat komposisi MU sendiri kan kalau lini belakang tuh selama ini selalu jadi sorotan ya. Glenn selalu jadi sorotan, tapi kalau ngelihat yang semalam nih, komposisi semalam apakah udah cukup menjanjikan belum? Kemarin sih sebenarnya cukup oke ya secara komposisi, secara performa, tapi memang lagi-lagi gue sempat bahas juga sama coach, pernah nggak ngelihat komposisi back MU nih firm banget gitu. Siapa kalau dia main dengan 3-4-3 ya, siapa tiga pairing terbaiknya? Nah. Kadang-kadang De Ligt, kadang-kadang Maguire, kadang-kadang Mazraoui jadi back tengah kanan, kadang-kadang Luke Shaw jadi back tengah kiri, ada Leny Yoro di sana, belum nanti Licha balik dari ACL-nya gitu kan, ya dari cedera panjangnya. Nah, belum gue melihat tim besar manapun, even ada rotasi, tapi dia pasti punya pairing terbaiknya, even itu 4-4-2 ada 2 center back terbaiknya, atau Arsenal dengan Kayak Gabriel Liverpool, dan kayak Iya City, Saliba. Iya. Nah, gue belum Arsenal. lihat MU ada pairing terbaik itu siapa yang benar-benar firm bisa bermain, misalkan 30 pertandingan itu mulu atau 20 pertandingan itu mulu, walaupun ada rotasi di Liga Champions ataupun di Liga Domestik atau di Piala Domestiknya. Nah ini yang gue masih meragukan, karena kemarin ketika Maguire masuk dan De Ligt pindah ke kanan, Yoro pindah ke kiri, ini agak berantakan. Yoro main di kiri kayak langsung agak kagok. De Ligt yang tadinya kuat banget di tengah untuk cover-cover, jadi sayang dia harus naik-naik maju ke depan, dan Maguire juga harus ganti-gantian maju ke depan. Jadi akhirnya membuat konstelasi di belakangnya jadi kayak agak berantakan di sana. Ini yang gue masih meragukan dari sisi defense MU, ditambah yang gue selalu bahas juga sama coach adalah DMF MU ini gue nggak tahu siapa yang Pairing bisa di diandalkan. tengah. Pairing tengah, karena Itu Casemiro tanda udah lewat tanya. prime-nya dan Iya. dia main sama Bruno itu nggak punya defensive atribut yang akhirnya selalu menjadi problem utama musim lalu. Kalau lihat mungkin gue nggak bisa bilang 80% ya, mungkin 60% 70% semua kebobolan MU itu berawal dari cutback yang hampir yang sama. Dari wing lawan dia cutback ke depan kotak penalti, itu nggak ada yang jaga karena backnya udah sibuk di depan kiper semua, dan tengahnya selalu nggak ada yang bisa mensupport memberikan cover untuk back-backnya. Ini yang gue nggak bisa melihat Casemiro ditemenin sama Bruno bisa menjadi tanda yang bagus. Mungkin kalau double pivot Casemiro dengan Ugarte mungkin agak better, walaupun dalam konteksnya better, bukan menjadi tim yang terbaik. bisa diandalkan gitu. Makanya nggak heran kemarin Amorim sempat bilang, gue butuh gelandang yang dinamis, gue butuh gelandang yang smart gitu ya. Mungkin kalau lo nyari Tapi gelandangnya nggak mau kayak MU gimana? Enggak, bukan nggak mau. Balai banget nggak dijual musim ini kan? Harganya 150, 120 tuh Nggak nggak mau masuk dilepas. akal. Masuk akal lah. Buat Nggak pemain masuk 21 akal. tahun tuh nggak masuk akal, buat yang Mungkin baru main. 18 ya? Enggak, 21. Udah gitu dia baru bagus 2 musim di Brighton, 21 tahun, menurut gua nggak masuk akal. Menurut lu akan ada pemain tambahan nggak? Karena kan kalau kita Harus. lihat prioritasnya kan sekarang striker yang Ya, ya. didatangkan kan. Ya. Akan ada Harus, either itu DMF atau kiper tuh menurut gua 2 posisi yang menurut gua kalau ini nggak didapetin sampai akhir bulan ya, sampai awal September, MU nggak akan kemana-mana. siapa kemungkinannya menurut lu? Kemarin isunya terbesar Hillman, terus ada si Donnarumma Watson. kan tiga. Donnarumma buat kiper sama Emi Martinez. Kalau kiper gua, kalau Donnarumma menurut gua nggak masuk bukan nggak masuk di luar jangkauan, karena ketika City datang dengan proyeknya menuju juara, uangnya segitu banyak dan lain-lain, menurut gua nggak masuk akal Donnarumma lebih pilih ke MU ketika dia lihat ada City yang secara prospeknya lebih cerah. Kecuali dia punya preference, gue ngidola MU dari kecil, kayaknya nggak mungkin. Gue nggak pernah dengar cerita seperti itu. Nah, gue menilai Emi Martinez menurut gue masuk akal, karena nih kiper secara skill masih lumayan, walaupun bukan levelnya Donnarumma, punya karakter di belakang yang bisa nerakin orang dan bisa memberikan teror buat striker-striker lawan. Jadi kalau nanya gue siapa kiper, gue pengen banget Emi Martinez. Kalau Donnarumma emang nggak mungkin didatengin. Tengahnya? Tengah, nah ini gue tengah tuh tricky karena kalau kemarin isunya terdekat adalah Hillman-nya Sporting kan yang menjadi kaptennya buat Amorim, tapi gue ngelihat dia secara umur udah mendekati usia mateng lah, 27 sampai menuju 30. Dia udah nggak punya pace buat Dan dia bagusnya di Liga ke-7 ya, Eropa. dia di Portugal dan dia bukan gelandang yang punya kecepatan. Dia secara mainkan tempo mungkin dia mirip-mirip kayak Busquets lah. Secara tempo ya bukan dia sejago Busquets. Busquets Tapi mah lama. iya, cuman lambat. dia pinter, smartnya kan Iya, levelnya IQ-nya reading the game, tinggi bukan banget ya. pinter. Hillman mungkin adalah tipe gelandang lambat yang bisa mainkan tempo, tapi untuk dinamis untuk menjadi gelandang petekel yang tukang tarungnya nggak ada, Glenn. Jadi gua agak sanksi sih dia mendapatkan pemain di gelandang di musim panas ini, kecuali ya udahlah kalau emang lu gak dapet gelandang lu kejar kiper aja sih menurut gue daripada lucu-lucuan terus. Coach artinya kan MU kan sedang merebuild timnya dengan sistemnya Amorim. Iya. Kalau Arsenal kan sebetulnya kan tinggal mencari missing piece, Missing last link, ya, piece ya. ya. Apakah cukup dengan Gyökeres atau butuh lagi pemain lain setelah kemarin juga kan
cadangannya ini ditebelin gitu loh coach. Nggak gini. Kita kenal Arteta udah berapa tahun ya. Jadi kalau lu bilang butuh, sangat butuh. Pemain kayak Trossard, Martinelli, bahkan Havertz, Kiwior itu kan harus dibuang semua. Itu bukan levelnya Arsenal. Bukan pemain yang bisa ngangkat Arsenal untuk jadi juara. Even Kai? Kayak enggak lah, gue bilang enggak. Tapi kan itu bisa menjadi pembeda dengan Gyökeres yang main, strikernya Ya, tipe berbeda. Artinya super sub kan jatuhnya. Tapi, ya kan? tapi terkadang kan dibutuhkan juga coach di situasi iya, tertentu. Iya, tapi nggak untuk 45 match dalam setahun. Hmm. Jadi nggak bisa, lu bener-bener butuh pemain yang bisa 40 match bermain dan memberikan perbedaan. Tapi diskusi ini untuk gue nonsense. Kenapa? Nggak ngaruh buat Arteta. Ini pelatih katroknya itu nggak bisa lihat pemain. Pemain yang jelek dibilang bagus, dibayar mahal. Ya, semoga gue salah ya. Madueke 50 overpriced untuk gue. Gyökeres gue nggak yakin ini bisa. Sekali lagi semoga gue salah. Walaupun gue tidak mau menjudge dua pemain ini karena baru match pertama. Seperti gue nggak ngejudge Sesko, Bemo dan Cunha juga. Tapi I'm not sure gitu loh. Kalau Arteta bilang ya kita sekarang udah dapatkan apa yang kita inginkan, ya kita lihat sepak bola ini kan bukan matematika. Emang Odegaard tahun lalu juga nggak bagus. Terus kalau Saka ada cedera. Odegaard, ada Saka pun belum tentu main bagus kayak kemarin. Pemain yang kreatif di tengah nggak ada, cuman Havertz sama Odegaard doang. Tapi dia lebih percaya Havertz sebagai striker. Rice nggak kelihatan juga, flop juga. Sekali-sekali dicadangin nggak bagus juga buat dia biar ada rasa kompetisinya. Jadi kalau gue bilang ya nggak jauh dari runner up lagi. Tapi coach ini kan Arteta yang bilang katanya tim belum bisa optimalkan Gyökeres. Nah, coach setuju nggak? Apakah Artetanya yang justru? Itu kan teori. Itu kan teori. Gue masih ingat interview antara Thierry Henry dengan Wenger. Thierry ini pas baru masuk, dia nggak klop. Dia bilang, Thierry, lu harus lihat kalau lu dapet bola dari pemain ini, lu harus tahu larinya kemana. Dari pemain ini lu harus lari ke depan. Dari pemain ini lu harus lari ke ruang. Jadi harus dibiasakan. Mereka ikut pre-season kan. Jadi komunikasi itu penting. Cuman kalau kita lihat pas Gyökeres dribbling sendiri di sayap kiri, tiba-tiba bolanya hilang di tackle tuyul. Ya. Dari situ kan menunjukkan ya segitunya kualitasnya. Memang dia bukan dribbler, bukan yang gocek. Dia diambil untuk jadi finisher kan. Ya, Artinya kita lihat. butuh supply bola kan coach? Butuh supply bola. Kita lihat apakah dia kayak lawan Athletic Bilbao satu peluang heading gol. Kita butuh Gyökeres untuk seperti itu. Cuman kalau yang supply lagi jelek ya susah juga kan. Seperti semalam. Karena nggak ada supply Nggak ada sama yang sekali. supply, iya. Cuma first touch-nya juga gue nggak yakin. Coach, tapi kan memang Arsenal kan kebutuhannya adalah striker. Kalau kita lihat di market, strikernya kan nggak ada yang available banyak ya? Enggak. Arsenal butuh setengahnya dibuang dan nggak ada gunanya karena udah bertahun-tahun gue sampai basi ngomongnya. Arteta ini nggak bisa lihat pemain, nggak bisa beli pemain bintang. Kalau lu bilang yang available nggak banyak, nggak setuju juga. Ada Vlahovic, ada Osimhen. Osimhen 75 juta, harganya hampir sama. Ya, gajinya sih. Tapi gajinya itu mungkin gajinya lebih tinggi, Sama tapi egonya. Osimhen di Italia udah terbukti bisa bener-bener killer, bener-bener pemain sekarang yang mendekati ya Didier Drogba, yaitu Osimhen, nggak ada yang lain. I mean Sesko, Gyökeres juga 70-an kok. Iya. Tapi kalau misalnya dia memang mendekati Drogba, pasti kan banyak tim Eropa yang mau dong coach. Tapi kenapa harus akhirnya ke Turki? Gajinya ketinggian. Gajinya tinggi. 16 juta net 16 juta. Grossnya mungkin 25 juta loh. Gajinya ketinggian. Nah, I mean ya banyak sekali lah. Zubimendi 60 juta nggak yakin juga worth it. Rice bagus tapi nggak 100 juta. Ngerti nggak? Jadi terlalu banyak pemain yang untuk gue bilang overrated. Fans Arsenal banyak yang masih percaya Arteta ya, kita lihat. Kalau Arteta itu spend hampir 1 miliar, udah 1 miliar bahkan. Oke, dapat runner up. Kecuali lu kayak Fulham, kayak Bournemouth, runner up luar biasa karena spend lu nggak terlalu banyak.
Tapi kalau udah spend ini contoh paling bagus lah musim lalu. Arsenal runner up, Klopp di bawah, Liverpool di bawah Klopp rank 3 kalau nggak salah rank 4. Ya, waktu itu. Oke? Arne Slot masuk, zero pemain baru. Arteta beli pemain Moreno Rice lah, Rice dan beli berapa pemain baru lah. Liverpool juga yang juara. Kok bisa Liverpool zero pemain loh? Tapi secara struktur Kiesa kan doang, Kiesa cuma 2-3. secara struktur kan sudah terbentuk Udah dari jadi, lama. Iya, betul. Artinya lu bisa memanfaatkan kan. Hmm. Dan si Arteta kan nggak bisa. Hmm. Dia udah diguyur banyak duit loh, bukan nggak dikasih duit sama sekali loh. Liverpool kan baru tahun ini aja beli 350 juta, mungkin 450 kalau Isak datang. Tapi sebelumnya beli apa Liverpool? Means kalau misalkan tahun ini nggak juara, musim terakhir Arteta. 3 tahun yang lalu ya gue suruh pecat. Siapa coach yang pas menurut lu? Iraola. Iraola. Kenapa menurut lu? Bournemouth. Gue bahas sama Panji, lu lihat si siapa? Semenyo. Oke. Kemarin lawan Liverpool loh. Lawan siapa? Iya, Liverpool. Semenyo itu biasanya main di kiri. Sekarang taruh di kanan. Kenapa? Karena Kerekes nggak come up. Yang come up Frimpong. Kalau dia main di kiri, dia akan capek nemenin Frimpong. Karena Kerekes di bawah, dia punya power untuk ngelewatin 2 gol. Ini kan tactical change yang sedikit tapi bisa merubah. Karena mereka kalah kualitas saja lawan di berapa pemain diperkosa itu sampai mereka harus beli pemain baru lagi dan kiper baru. Tapi mereka bisa ngimbangin Liverpool sampai menit 86 80 lebih. Itu luar biasa. Nah, inilah pelatih yang dibutuhkan, yang jeli, yang bisa melihat perubahan. Pernah nggak dilakukan Arteta? Belum. Tapi gue punya ini against di sini juga kalau soal Iraola. Secara taktikal bagus, gue juga selalu bilang Bournemouth nih di bawah Iraola udah kayak pain in the ass gitu, atau tim yang selalu menyulitkan tim-tim besar gitu kan. Tapi lagi-lagi gue bilang ya ini kan ketika dia nanganin masih gambling. Ya, karena nanganin tim papan bawah kayak papan tengah, coach Graham Potter pernah buktinya ke Chelsea. Terus juga lu pernah membela seorang Kiki Setien gitu kan di Betis sangat bagus, di Barcelona berantakan. Nah ini kadang-kadang first off menjadi pelatih tim mediocre menangani tim besar, lu nggak bisa serta-merta mendatangkan ego besar gitu kan. Ya kan? Kalau lu mendatangkan Iraola, gambling, 50% bisa, 50% enggak. Oke? Lu stay dengan Arteta, 100% lu nggak akan kemana-mana. Ya, tapi peringkat 2 bukan nggak kemana-mana, coach. Tapi peringkat 2 lu cuma dapet di duit. That's it. Duit. Ya, tapi kan duit buat Arsenal dari zaman Wenger meter selalu. Ini yang harus dirubah, bahwa nggak harus duit. Main bagus, prestasi, duit. Ya, itu ideal banget, itu mah udah kayak mimpi gitu kan, ideal. Gitu. Banyak klub yang Madrid bisa, Barcelona bisa. Ya, kalau Premier League tapi mungkin kayak belum bisa. levelnya ke sana kali ikut. Karena kan kalau misalnya kita bandingkan ya, transfer kok bisa dengan level ke sana? Dia udah 5 masuk tahun ke-6 doh. Kok bisa belum level ke sana? Dan dia dapat duit loh. 1 M. M itu miliar, bukan juta, bukan million. Oke? Kok bisa nggak? Karena kualitas Arteta begini. Gue teriak Arteta out itu bukan sekarang ya. 3 tahun, lu tahu itu. Mungkin 3 tahun lebih. Kan tidak tanpa alasan. Dan tiap tahun terbukti apa yang gue katakan. Tapi peluangnya kalau misalkan gue setuju dengan Bang Panji sih, kalau misalnya diganti dengan pelatih yang mediocre. You have to take risk. Pep waktu masuk di Barcelona, 0 pengalaman. Slot pengalaman apa sih di Feyenoord? Kayaknya masalahnya ini Glenn gak setuju Arteta diganti ini. Enggak. Makanya masih Karena gini, secara gambling tapi kan lu lihat Spanyol main modern football bisa dia dengan pemain jelek aja bisa. Arteta dengan pemain jelek kalau Odegaard bla 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 cedera lebih tambah hancur Arsenal main. Si ini masih bisa. Justin Kluivert itu karirnya itu udah hancur loh. Di Bournemouth bagus. Bener-bener di Roma di mana-mana pun di Jerman cadangan semua. Masuk Bournemouth revival. Tapi gue balik ini, do you think kalau Justin Kluivert pindah ke Arsenal akan menjadi pemain bagus gitu? At least punya kontribusi. Tapi Satu, nggak sebagus yang kita harapkan karena harganya nggak mungkin mahal juga.
Tapi kalau Arsenal datang mah minimal 40-50 coach itu Ya minimal kan. nggak usah beli dia. Ya maksud gua Siapa yang suruh beli dia? ya, Nggak ada juga kan. ya maksudnya kan lo mau ngubah pemain yang tadi biasa-biasa aja menjadi jago itu kadang happens di tim kecil gitu, di tim mediocre. Iya. Secara pressure-nya nggak ada. Iya. Begitu lo pindah ke tim besar, beda lagi Beda gitu. Kita cerita nggak ya. pernah Iya, bisa. iya. Betul bayangin, gambling. ya kan? Cuman sekarang lu udah tahu lu nggak bakal juara. Iya, Atau lu gambling bisa juara bisa enggak. Ya atau lo mau kayak MU sekalian kepental ke peringkat Enggak. 15 gitu kan. Kalau MU different cake. Enggak, maksud gua, ketika lo ganti pelatih tuh lo nggak pernah tahu seperti apa What will happen lah, dominonya ya, gitu ya, kan. MU itu dari A sampai Z toxic. Arsenal kan enggak. Tapi gue tuh masih melihat grafiknya Oh, coach masih, dengan masih. Lu terlalu second percaya data. place, Iya, masih, That's Glenn the masih difference berusaha, between you and Glenn. me. Lu terlalu percaya data. dengan second place dengan semifinal UCL yang selama ini Arsenal nggak bisa dapetin, menurut gue patut diberikan kesempatan 1-2 tahun lagi lah dengan ada Gyökeres yang masuk. Itu memang yang dibutuhkan Arsenal musim ini. Tiap tahun itu kesempatan. Beli Lokonga, beli Kiwior, beli tusuk gigi terakhir, beli Fabio Vieira ya yang nggak tahu Bapuk tusuk gigi semua ya. yang Ya udah, oke kita balik ke MU dulu lah. Ya. Lu nggak ada habisnya, ya udah kita in dulu ya. Dia kalau dia pakai hati Stay ya, soalnya. iya, Arteta stay Ya, tadi dulu ya. Arteta stay dia. Arteta stay ya. Gue masih stay sih, gue masih Arteta stay, lo Gua stay. Koci out ya. out. Out. 3 years ago. Oke, tapi kita balik ke MU. Penasaran juga karena semalam tuh kan pemain barunya ada Sesko nih yang baru Iya. dimasukin ke babak kedua, main sekitar 25 menit nah kurang lebih. Iya, Lo iya, ngeliatnya iya. gimana, Bang? Ya ini pemain yang menurut gue juga sebenarnya kebalikan sama coach gue, bukan kebalikan. Sama persis lah kalau dia mendoubting seorang Gyökeres, gue juga mendoubting seorang Sesko karena golnya cuma 14 gol musim lalu. Oh. Mainnya di Bundesliga. Bandingin sama Harry Kane udah berapa 20-an gol lebih kan. Even ada di bawahnya Kane tuh ada 2 orang yang jumlahnya 20-an gol. Even Ekitike yang harga 90 juta aja juga bisa nyetak 16 gol kalau nggak salah. Artinya apa yang Yang mau sama dari liga yang sama. dari liga yang sama gitu. Iya. Apa yang mau harapin dari orang yang ibaratnya baru 2 musim di Bundesliga, baru nyetak 14 gol, 13 gol, terus lo beli dengan 70 juta, terus lo main di tim, menurut gua tim dengan pressure terbesar di dunia ya MU menurut gua. Karena engagementnya, Nggak salah pressure-nya. lu. Coach CFC. Nggak ada. Ya, cuma gue yang mati di belakang, nggak ada yang nemenin. Menurut gua Bukan pressure, MU, di gue. pressure sangat besar, ekspektasi fans sangat besar tiap tahun walaupun lu peringkat 15, udah ada yang berani bilang tahun ini kita juara. Lu nggak Gi? Gua Glenn sampai dimaki-maki sama fans MU. Lu pesimis banget, Bang. Lu apa setiap pemain semua salah. Dari mana gue bisa mau optimis kalau lu peringkat 15, terus lu belum melihat secara permainan kemarin belum kelihatan solid gitu. Oke, secara serangan lu dominan, tapi mana golnya? Kalau lu secara serangan bisa kayak gini mulu 38 pertandingan tapi lu nggak ngegolin, ya buat apa gitu kan? Jadi Karena fans MU mayoritas halu. Tapi gak banyak fans MU yang kayak dia bisa menerima keadaan. Iya, Nggak banyak. Yang realistis ya, yang realistis. Nggak banyak itu, let's say 100.000. Karena fans MU kan jutaan, puluhan Iya, juta, iya. mungkin ratusan juta. Iya. Tapi 100.000 ini tenggelam, yang realistis ini tenggelam. Karena ya mereka masih terbuai dengan eranya SAF. Iya, iya. Padahal setelah itu ini tim amburadul dan gue udah berapa tahun yang lalu gue bilang nggak akan kembali lagi ke eranya SAF. Karena berangkat sepak dari bola bawah udah lah. berubah. Iya ya. Apa yang harus dilakukan biar kembali lagi ke era itu? Nggak bakalan bisa. Ya Nggak bakalan pelan-pelan. Mungkin bisa. dari mananya dulu Nah, gitu. step pertama deh. Justru Iya. yang pengen gue lihat pertama adalah sekarang kayak dari manajemennya kan udah mulai benahi. Kayak termasuk gaji udah mulai dibatasin. Iya. Semua pemain baru nggak ada yang lebih dari 200.000 walaupun menurut gue kadang ada special case yang lo dobrak untuk Iya, mendapatkan 1-2 pemain yang memang penting banget gitu kan. Tapi di luar itu artinya secara apa strictness-nya udah mulai ada nih kayak Amorim melepaskan semua pemain yang toksik yang udah dianggap udah nggak bisa ngikutin gaya dia, malas-malasan, Rashford, Sancho, even Garnacho dibuang yang katanya menjadi masa depannya MU ternyata berani Anthony. dia buang kayak gitu. Højlund bahkan kemarin udah di Gering Reed gitu aja tanpa masuk bench gitu kan. Anthony tinggal nunggu ada yang mau nawar apa enggak. Artinya ini secara hierarkinya udah mulai benar gitu. Tinggal sekarang pembuktiannya adalah bagaimana lo membangun filosofi lo di lapangan gitu. Oke, Pemain lu paham nggak? ya pemain lo paham nggak dan lo nya bisa nggak mengimplementasikan dengan pemain-pemain yang udah lo beli nih mulai beberapa pemain. Dan gue sempat bilang menjadi pembela Arteta dari 3 tahun pertama waktu dia bilang out karena somehow walaupun dia peringkat 8 2 kali ya walaupun di peringkat di musim pertamanya kan dia masuk tengah-tengah kan Iya. peringkat 8 musim kedua peringkat 8 tapi somehow gue lihat dari cara mainnya Glenn itu udah dari kedekatan bola
bola pendeknya udah jalan, compactness-nya udah jalan, Sistemnya udah jalan. sistemnya pace-nya lu udah cepet itu udah jalan, tinggal end produknya karena kualitas pemainnya belum ada di sana. Nah. Kan pelan-pelan Kok bisa kualitas pemainnya nggak ada? karena dia pertama coach, Arsenal di saat itu bukanlah tim yang begitu seksi. Kedua, Arteta belum punya CV yang membuat pemain-pemain bintang mau datang ke Yakin. sana. Ketiga, manajemennya belum memberikan kepercayaan besar buat Enggak. Arteta coach. Kalau lu bisa bayar Rice 100 juta, Ya. PP waktu itu 70 juta, PP bukan dia yang datengin coach. ya enggak, I mean bisa. Unai Emery dong. Arsenal bisa. Ya, tapi belum punya kepercayaan sama Arteta karena dia masih newbie menurut gua di awal. Oke, forget PP. Lu punya Özil lu buang. Iya. Lu punya Aubameyang lu buang. Lu Iya. punya Lacazette lu buang. Siapa yang lu ganti? Kai Havertz 60 juta worth it nggak? Nggak worth it. Rice 100 juta, nggak worth it. Tapi dengan situasi Aubameyang seperti itu dengan udah jauh udah bukan prime ya, menurut gue memang udah harus diganti gitu loh. Enggak. Kasus Özil sama Auba, lu harus bisa membuat dua pemain ini happy. Arteta nggak bisa. Gue gak setuju kalau ini. Arteta itu tipe menurut gue nggak butuh pemain bintang, gue yang bintang. Gue punya sistem, gue setuju. Iya. Sistemnya bagus, oke. Tapi untuk bisa menjalankan sistem ini, lu harus punya pemain berkualitas dan itu tidak dibeli sama Arteta. Kalau lu bilang runner up, kita lihat runner up-nya musim lalu itu beda sama runner up Inter Napoli. Iya sih. Di hari terakhir. Ini 4 minggu sebelumnya udah lewat. Iya, iya. Dan harus diakui juga ketika kita Arsenal run up, tim-tim lain tuh sedang Sudah gonjang-ganjing, goyang, ya. iya. Iya. MU goyang, City tahun lalu goyang. Masih ingat 3 tahun yang lalu di mana City juara, Arsenal runner up. Ini musim yang sangat buruk sama City. Arsenal main luar biasa, sampai Martinelli main bagus satu musim, tetap nggak juara. Kenapa? Ya karena kualitas pemain. Pelatih apa yang mempertahankan Ketia 45 tahun? Ini pelatih tolol. Ya. Kok lu nggak bisa ngelihat gitu loh? Martinelli nggak bisa lihat apa ini pemain bapuknya minta ampun. Udah bertahun-tahun juga gue bilang. Martinelli nggak kemana-mana. Nggak dijual juga, tapi dia beli Madueke. Dia tahun lalu diambil Sterling walaupun loan, kan tetap Iya sih. Bayar gaji. Kacau banget sih. Iya. Ya udah, Kak. pelatih gitu masih lu percaya. Good luck aja lu. Oke, sebelum nanti kita bahas match-match lainnya ya, Kak. Kita udah banyak nih Arsenal MU, tapi kita mau lihat dulu highlightnya semalam nih, kita mau tampilin. Coach sambil nonton highlight, ini pertanyaan buat lu coach. Lu enak ya di MTech ini bisa Oh, pasang iya, lu highlight punya segala rights-nya ini. ya? Kok curhat? Kalau raihnya ya. Ini punya Tapi lu sendiri dibatasi ya. 2 menit 30, Coach. Ya, Oh, kita iya, iya, sama iya. sekali nggak bisa. Karena berita ya, berita 2 media menit gitu ya. 30. Coach ini Tijani Reinders, lu sudah lama melihat pemain Ya, ini. tahunan. Kemarin bermain sangat luar biasa ya coach. Sangat amat Sangat luar luar biasa, biasa. sangat amat. Kualitasnya memang seperti ini atau Enggak. Ini Berarti exception. dia di City semakin bersinar. Semoga. Oh. Which is gue happy aja karena kan imbasnya ke timnas Belanda. Dan dia pada saat datang dia juga bilang, Iya. gue harap Pep bisa membuat gue menjadi pemain yang lebih bagus. Tapi kita kan bahkan gue nggak pernah lihat Reinders bermain sehebat ini. Luar biasa kemarin. Walaupun musim lalu Defense, penopang AC attack, Milan. Iya. AC Milan rank 9, come on. Udah di rank 9 saya di A pula. Tapi secara individu kan dia oke lah musim lalu. Iya, tapi Paling bukan menonjol levelnya Kevin De Bruyne. Oh ya. Beda karakter juga Beda sih. karakter, Beda iya. karakter. Tapi ya gue melihat justru ya ini dengan dia bermain dengan pemain-pemain di City ditambah Pep justru bisa menjadi point of view yang berbeda, bisa mengangkat dia lebih bersinar lagi dan meringankan beban dia sebagai penggendong tim. Kayak di Milan kan kelihatan banget dia yang paling Dia yang bersinar gitu gendong, kan. Nah, iya. di sini menurut gue justru dia bisa makin excel dengan teman-temannya. Jadi ya gue kemarin sih ini banget sih, apresiasi banget seorang Reinders yang gue nggak nyangka dia bisa menjadi pembeda. Even Matheus Nunes yang katanya bisa menjadi posisi itu, nyata Matheus Nunes akhirnya digeser jadi bek kanan lah, menjadi sayap kanan. Reinders nyata lebih excel. Ya walaupun ini baru satu match, tapi ngeliat dari kemarin bagaimana dia nyetel langsung sama temponya Premier League, sama fisiknya Premier League. Even kalau lo lihat berapa kali kemarin ada potongan cuplikan di Instagram Florian Wirtz coach pakai V. Florian Wirtz. Bukan Wirtz tapi Wirtz. Ya. Dibalikin. Florian Wirtz dia ngomong sendiri 2-0. Gue juga Zirkzee. Dia bukan Zirkzee. Bukan bahasa Belanda. Ini yang ngomong Zirkzee sendiri bukan gue. Artinya secara pace, secara tempo Reinders sudah dapat dibandingkan Wirtz gitu kan. Artinya gue melihat masa depannya cerah sih seorang
Reinders ini. Bisa memenuhi ekspektasi untuk menggantikan KDB nggak? Enggak, beda karakter, beda Beda tipe. karakter. Karena menurut Beda gua ya? bebannya KDB justru akan pindah ke Bernardo Silva. Silva. Oh. Secara leader, secara kreativitas, dia akan pindah ke sana. Tapi Nggak. kalau gue suruh lu pilih 3 pemain yang akan menonjol di IPL musim ini, siapa yang Pemain baru apa pemain Pemain baru? bintangnya, Pemain Pemain baru. 3 pemain. Pemain baru yang nggak pernah main, bentar. Pemain baru yang di klub baru atau Tapi- baru di IPL? Atau Overall nggak apa-apa sih, overall overall yang nggak apa-apa akan deh. Menurut lu yang akan bersinar di musim ini? Musim ini. 3 pemain. Reinders nggak termasuk. Oh, Reinders nggak termasuk. Gue masukin Reinders. Lo masukin Reinders. Gue masukin Reinders. Lo dulu deh, lo 2 lagi siapa? Gue Reinders, Ekitike, Heeh. gue Gyökeres sih. Gyökeres gue penasaran sih. Gyökeres tapi semalam aja kurang. Ya itu kan nggak bisa Oh, menjudge iya. di pertandingan Itu pertama match kan. pertama. Iya, match Nggak pertama. bisa Koci, Nggak ada. Standarnya ketinggian ya. Enggak, gue melihat Karena kualitas lu terlalu tinggi atau gimana? enggak ya. Yang mendekati lah, yang mendekati ekspektasi lu lah. Wirtz gue udah berkali-kali bilang, gue nggak yakin dia sukses di. Gue ngelihat dia kayak Havertz waktu di Liverpool, cuma lebih kenceng aja. Oke, nggak lihat gue. Terus siapa? Ekitike, Bumo, Semenyo, Subimendi, Joao Pedro. Gyökeres, Joao Pedro. enggak. Nggak ada satupun. Pemain yang bagus menurut lu siapa sih, coach? Ini gue nanya. Yang sekarang. Ya sekarang kita yang pilih. menurut lu bagus Ya udah siapa? yang favorite deh. Posisi apa? Apapun yang menurut lu di semua liga yang menurut lu bagus. Kayak player to watch aja coach. Muhammad Salah, Oh, masalah. Virgil van Dijk. Oke. Dan musim ini mereka bisa tetap bersinar menurut lu atau I think so. It's about quality. Nggak akan hilang. Iya sih. Salah sejelek-jeleknya itu tetap konsisten 20 gol. Rodri. Iya, Rodri. Different class sih. Oke, gua Oke. kebayang sekarang. Oke, gua kebayang. Lu Bang Baji, Ya kalau standar gitu mah ya jauh lah, cuman kalau gua lihat minimal player to watch lah. ngasih kontribusinya Reinders sih. Gua kemarin dengan lihat debutnya ngeliat nih player to watch dia. Terus Mbumo dari MU dibanding Kunha gue lebih suka ngelihat dia. Terus siapa lagi? Satu lagi ya. Gue justru penasaran Joao Pedro sih dari Chelsea karena gua ngelihat Wirtz ya gitu di Leverkusen juga gua nggak, ya dia bagus tapi gua nggak pernah melihat dia sebagai yang bener-bener even melewati Musiala aja gua nggak melihat dia lebih bagus dari Musiala gitu kan. Terus Ekitike ya sama 16 gol di Bundesliga, gua nggak bisa melihat dia sebagai gimana-gimana, jadi gua cukup kayaknya Reinders, Bumo sama Joao Pedro sih. Reinders Pedro. bisa. Bisa. Oh. Bisa kalau dia harus happy. Ini pemain harus happy. Jadi kalau dia happy, dia cocok dan sesuai dengan expected, dia bisa salah satu yang masuk yang excel lah player to watch di lah. antara pemain Iya. lain. Tapi yang lain nggak yakin gue. Jadi Bahkan Gyökeres, Subimendi nggak yakin gua. Jadi lu salah Van Dijk, Reinders, Rodri. Van Dijk, Rodri. Reinders bisa. Reinders bisa, Bisa. tapi belum Bisa. sampai level situ. Tapi- Reinders belum masuk level Salah, Van Dijk sama Rodri. Itu mah udah terbukti Iya, longevity itu. Itu ya. Iya dong. Iya, iya. Tapi melihat Bahkan Bernardo Silva masih di atas Reinders. Iya, iya, jelas. Iya. Iya, iya, benar. Bang Maji, tapi kalau kita lihat Van Dijk kan kita lihat di awal musim ini kayaknya kualitasnya agak sudah menurun nggak sih dengan Lu kemarin? nonton berapa pertandingan Liverpool? Musim ini apa musim lalu? Musim ini baru satu Musim main. baru satu Ini baru makanya. satu. Ya musim ini emang kemarin lawan Bournemouth emang kelihatan. Crystal Palace. Iya. Crystal Palace. Nggak terlalu bisa bagus juga. ya. Nggak Salah nggak oke. bagus Tapi kalau juga. lihat musim lalu, menurut gua one of his prime juga sih Iya, musim lalu ya. Setuju itu. Menurut gua juga sempat bilang, wah kayaknya dia udah mulai mau habis nih. Tapi ternyata musim lalu menjadi one of his prime juga. Salah lawan Palace juga nggak bagus. Kemarin juga nggak Karena bagus walaupun dia cetak gol. Karena kemarin juga kan Liverpool lawan Palace dan juga lawan Bournemouth nggak ada Iya. Gravenberch kan. Itu kerasa banget Glenn, nggak ada gelandang yang melapisi, sama hal kayak MU nggak ada gelandang yang melapisi Lupa gue. depannya. Gravenberch. Iya, lu Belanda lu aman. Si, kalau gue ngomong ada gue seolah-olah nggak bisa Lu objektif Timber tentang sekalian. Belanda. Iya, Timber sekalian. Timur juga. Lu Belanda lu aman. Ini lu lihat kan nggak ada Van Dijk yang dibilang mungkin karena Gravenberch nggak main. Iya, ngerasa sih Mereka ngerasa. kerasa banget. Kerasa banget memang dua pertandingan Kerasa itu. banget. Dan definitely bukan Endo. Iya iyalah, kapten. Tapi lu nggak impress dengan Ekitike memang kemarin dengan pre-season Iya. Nggak. bermain baik. Gue Crystal bagusnya, Palace gue baik. appreciate dia karena dia seorang striker di mana nggak kelihatan tapi bisa cetak gol. Habis itu nggak kelihatan. Lawan Palace sama, cetak 1 gol makanya diganti terus kan menit 70.
Karena emang nggak kelihatan. Tapi dia bisa berkontribusi dengan gol. Tujuan striker kan itu. Nah selama dia cetak gol terus ya bagus dia. Daripada lu gerusuk banyak lari tapi nggak ngegolin Iya. depan gawang melenceng, Darwin Nunes gitu misalnya. Iya, contoh. Tapi ketika menurut gue striker yang nomor 9 tapi ternyata bisa modern juga. Gue pikir dia ada tipikal striker yang agak berat. Tapi kemarin berapa kali dia justru dari kiri bisa ngasih Firmino banget lah. Iya, ngasih ruang buat pemain-pemain sayapnya even itu Ya si Firmino. Gakpo Iya, Firmino atau banget. Salah kan. Jadi cukup oke lah pergerakannya untuk badan segede gitu ya. Modern dia, striker modern. Dan bukan striker kayak Sesko dan Gyökeres yang mahal terus yang digoreng-goreng. Ekitike Dia juga nggak murah. sih. Tapi oke lah coach. Tapi untuk Belum bisa dibilang. 90 juta gitu. Iya. Ekitike Iya, 90 juta. Gue bilang, ini gue kasih tahu ya. Eintracht Frankfurt itu terkenal menjual striker scam Luka Jovic ya, Jovic. dari Marmos. Jovic, Randa Kolo Muani, Muani, Marmus. Marmus masih ya oke lah. Gimana cadangan juga kemarin kan. Sekarang Itu Ekitike. Ekitike, Ekitike. nggak yakin gue. Iya, Iya benar sih, juga. benar juga. Menang Lo banyak. yakin Ekitike? Dan yang lihat dengan 3 match ya, walaupun baru 3 match ya, tapi masih oke lah dengan gimana Oke, dia so far so good. involve, So far so good. involve Iya, pertandingan. so far Dibanding oke. Sesko Gyökeres dia yang paling excel so far ya. Cuman di sini kan kita memprediksi sisanya Iya, pertandingan. Iya. Konsistensi. Iya, Konsistensi. dan gue nggak yakin itu. Iya. Tapi ada yang gak kalah seru juga, kita mau bahas transfer timnas ya. Sedikit dong coach. Timnas. Iya, Timnas sedikit lah. karena ada beberapa pemain kita nih, yang menarik nih, Sunny Wolf tiba-tiba pindah ke Buriram. Buriram Iya, cabut dari ke Yokohama. Nah itu kayaknya nggak ada berita, nggak ada angin, nggak ada hujan ya Glenn? Kenapa? Langsung ke Buriram. Mm-mm. Bener kan kata coach, jangan ke Liga Jepang ya coach. Kenapa? Coach ngomong jangan ke Liga Jepang pernah? Karena Jadi gini, gue itu mengalami zamannya Lili Pali. Lili Pali. Lili Pali itu gue yang dapetin klub buat dia. Gue tanya, lu mau, lu atur. Dia nggak dipakai. Gue video call sama dia. Gue bingung, dia bilang, gue latihan bagus, friendly match bagus, real match nggak dipakai. Cabut. Irfan Bahdi masuk di klub yang sama, nggak dipakai. Arhan masuk, nggak dipakai. Justin Hapner masuk, nggak dipakai. Yang lain nggak berani ngomong. Hapner kan berani ngomong, ya kan? Nggak dipakai. Sekarang Sandy Walsh, sekali doang kalau nggak salah dia main. Atau sangat sedikit lah, sampai nggak dipakai juga. Jadi buat apa lu ke Liga Jepang? Hanya tujuan Liga Jepang itu untuk mengangkat nama mereka aja, karena ada pemain kita. Komersial ya. Komersial, Marketing, exposure. marketing, exposure. Jadi buat apa lu ke Jepang? Tapi berarti mereka nggak pakai bukan karena kualitas. Karena kualitas. Ya, justru ya. mungkin karena kualitas, tapi at least kasih kesempatan lah. Ini kesempatannya nggak dikasih. Ini susah juga kan. Coach ini juga pasti banyak yang nanya, Tom Hai ini kan udah season baru, Iya. udah Gue juga nggak paham. Ini satu-satunya kasus di mana gue nggak paham. Sebenarnya gue bisa WhatsApp dia, tapi gue nggak enak aja. Coba coach ya. HP lu kan udah dua. Coba, Coach. HP lu kan udah dua, masa Coba, bisa salah satu Bapak Ji. Ntar tambah dua Coba lagi. cerita dulu yang coach nggak paham tuh yang mana? Haye. Iya, karena tahun lalu sama kasusnya. Hmm. Eredivisie sudah sebulan bergulir, Iya. baru dia Baru dapat dapat klub klub. Almere City. Sekarang kasusnya kayaknya gini juga. 2-3, gue nggak tahu siapa yang salah, agennya atau dia terlalu picky atau apa, gue nggak tahu. Tapi ini tidak bagus untuk timnas kita. Iya. Secara kualitas, gaji atau apa? Menurut lo yang paling Enggak, pemain harus bermain. Iya. I don't care dia main di mana. Sama kayak Itses ke Sassuolo. Gue nggak peduli dia mau ke Torino whatever lah. Pokoknya dia harus main di Serie A. Kenapa? Karena dia tiap minggu akan ketemu striker yang levelnya dunia. Lukaku, Lautaro, siapapun lah, ya kan? Jadi dia harus main di Serie A. Mau Sassuolo tahun depan degradasi whatever. Nah ini juga sama. Tom harus main tiap minggu. Padahal ada gosip juga dia mau balik ke Heerenveen. Kayaknya gue nggak yakin Tapi itu. kata ditolak kan. Oh, Iya. oke. Terus ya gue nggak ngerti lah. Tapi ini yang untuk gue membuat gue cemas lah. Karena satu-satunya otak di timnas yang kreatif Yes, itu Tom Tom. Hai. even kalau nantinya harus ke Liga 1 Bang Panji, Tom Hai? Kenapa hadunya apa? Pilihan terakhir sih, tapi kalau memang daripada dia nggak punya klub dan Daripada nggak nggak main, iya. ini bisa gawat buat timnas kita ya. Pada akhirnya gue akan lebih milih dia ke Liga 1 dan bermain dan juga bisa bermain Excel. Kalau dia ternyata di Liga 1 aja Iya. nggak Excel, ya pasti fans kita juga akan melihat kan, oh ternyata Tom Haye di Liga 1 aja berantakan. Ya, mungkin ini yang membuat akhirnya klub-klub lain juga
nggak tertarik meminang dia karena gue ya secara pribadi ngeliat dia bermain berapa kali buat timnas terakhir itu secara fisikalnya udah Drop. banget. Iya. Even sebabak aja kelihatan mukanya udah merah banget untuk mengejar larinya udah lambat Dia gitu. mau ganti dia sama siapa? Itu juga makanya Iya. makanya kita cuma bisa berharap dari kreativitasnya dia kan, kreativitas dia sama imajinasi dia di lapangan. Tapi ketika menghadapi tim yang sekelas Jepang atau ntar yang levelnya dunia, Iya. menit atau detik untuk memikirkan imajinasinya dengan stamina yang sudah sangat tipis, itu menurut gua akan sangat susah Glenn, karena lu lihat main-main Jepang hanya butuh 1-2 detik untuk berpikir dan melepaskan decision makingnya gitu. Nah menurut gua Haya tuh kadang pergerakannya sudah sangat slow gitu, makanya gua kemarin agak ragu ketika ada isu dia mau ke mana dari Serie A lah yang sempat ditawarin katanya ke Como bilang nggak mau, terus juga Schalke ini juga katanya Schalke-nya Isunya ada enggak, Singapura juga. Nah kalau Singapura sih menurut gue ya Parah. mendingan nggak usah Parah sih. ya? Mending Liga Iya, 1. mendingan Liga Mending 1 Liga gitu 1. kan. Tapi menurut gue League ya enggak deng, sekarang namanya Super League ya. Super Super League. League. Bukan League A lagi. jadi menurut gue last option Liga 1 kalau emang itu menjadi last option ya menurut gue masih nggak apa-apa. Tapi selama kalau dia Mas excel. Panji ngelihatnya sendiri, apakah memang Tom ini ada masalah dari fisiknya sehingga juga membuat memang Ya klub-klub itu. tuh jadi ragu gitu? Gue setuju sama itu. Fisiknya menurut gue udah nggak begitu capable untuk bermain 90 menit, apalagi dengan intensitas tinggi. Karena gue terakhir kali dia melihat masih bisa capable itu di era STY aja, mungkin 60-70 udah ganti gitu. Nah Ganti. kemarin di era Patrick Kluivert, even di babak pertama aja gue ngeliat dia udah mulai agak kepayahan secara fisik ya. Nah itu ya, mau Karena nggak- permainan lebih mobile. Ya. Nah, ketika fisik lo menurun lebih cepat, gimana lo mau bisa mengeluarkan kreativitas lo kan pada akhirnya itu yang akan menunjang kreativitas lo, fisiknya itu. Kalau fisik lo nggak menunjang. Padahal di Almere dia main starter 90 menit terus. Iya. Tapi emang Tapi gue pernah nonton beberapa kali. jalan kakinya banyak kan. Jalan kakinya Iya, banyak. iya. Itu yang makanya gue bilang Dia nggak banyak bergerak Iya, kemana-mana. susah. Jalan kaki. Sekarang hanya ada beberapa tim Itu yang kan ingin- biar Joey Pelopez yang kerja keras. Iya, even Joe aja sekarang menit bermainnya juga dikit ya kan di klubnya kan yang sekarang. Nggak Jadi tahu. ya ini agak-agak berat buat timnas kita. Even Mes Halgas juga sekarang belum tahu nih. Nah, isunya. Mes gimana Mes. nasibnya Mes? Itu katanya Ceritanya. hoax juga. Yang Crystal Palace hoax Ya katanya. kan? Enggak, gue lihat matchnya Twente 2 match dia nggak ada di bench, nggak ada di starter. Gue nggak tahu apakah dia cedera atau dia emang keluar. Tapi Twente sudah beli penggantinya Mace. Udah beli back Jadi juga. they expect Mace akan keluar. Cuman nggak tahu kemana. Entah itu ke Spanyol, gue harap sih ke Valencia. Valencia kehilangan Mosquera kan. Gue harap Mace bisa ke sana, harganya juga sekitar itulah. Ini kan September ini kan akan ada persahabatan. Lalu Oktober nanti akan ada round keempat kan. Keempat. Artinya kan ini tanda-tanda tidak baik nih untuk timnas kita, coach. Tanda tidak baik untuk timnas kita dan ini menjadi PR untuk Kluivert dan kawan-kawan. Iya. Belum oleh Romeni, siapa menggantinya kan Iya. masih Itu dia. even Siapa? Miliano Lagi. Jonathan katanya lagi dipersiapkan, tapi apakah Miliano dia gimana Miliano? posisinya bukan di situ juga kan Koci sebenarnya. Miliano. Miliano itu super sub di Utrecht, tapi dia masih sering jadi pemain cadangan. Bukan De Jong Utrecht kan? Enggak. Senior. Utama udah Super, senior. iya, Utama. Dia kan yang Romeni cabut dia masuk kan. Iya. Oh, oke. Makanya Romeni Jenner cabut. pun udah masuk tim utama sekarang. Which is good dalam arti ya tahun lalu kan dia masuk di bulan Januari. Itu berapa kali gue lihat dia jelek banget. Tahun ini pre-seasonnya Utrecht gue nonton dia main udah jauh lebih bagus. Iya. Jauh lebih bagus. Jadi benar-benar ternyata dia bisa adaptasi dan semoga dia bisa jadi starter, which is good buat kita kalau dia datang karena di winger kanan kita kan juga PR, Ya. Iya. ya kan. Nah kalau soal striker, saya striker kan udah disumpah kalau nggak salah. Oh iya, tapi kan dia juga mainnya Tapi di dia mana? youth juga. Ya kan? Dia youth juga, cuman ya daripada striker kita kan nggak banyak. Iya, Ini stoknya kan terbatas. perbandingan apple to apple siapa yang lebih bagus ya mungkin eventually Salstra bisa masuk sebagai ya, super sub atau apa. Jadi siapa yang menurut lu akan dipasang di starting 11? Menggantikan oleh Romani. Ntar gue WhatsApp Kluivert dulu ya. Kalau lu Bang Manji? Ya, tricky sih. Karena Ragnar tuh Oh semalam udah main main, udah main Walaupun Udah main. 25 Ragnar menit udah ya. main. Walaupun 5 bulan Iya, iya, iya. off. Off. Ya gue Ya, Marcelino bisa false paling nine. mungkin ya kalau ya Ragnar juga bisa sih jadi Ragnar false dari nine. sayap. Udah pernah juga. Kanan lu bisa. By the way yang main bagus itu siapa? Berapa match? Dean James Iya. di Go Ahead. Ya, di Belanda ya. Itu main bagus terus. Jadi starter terus. Tapi gimana dia mau taruh di mana coach? Ya kalau Sayap lu main. kiri. Iya sayap kiri. Sayap Verdong Iya kan? juga, tapi Verdong Ya, juga Verdong bagus. juga bagus soalnya. Verdong juga Ragnar bagus. juga bagus. Enggak, eventually kan dia bisa, ya mungkin Ragnar udah balik sih, jadi winger Iya. kiri Iya. juga bisa. Nah kanan kan ya bisa pemain lokal lah, Yakob atau siapa.
Kambuaya kan lagi bagus. Nah, lu bisa taruh Marcelino sebagai false 6, di belakangnya Kambuaya sama Tom sama Joey. Tapi Dewa lagi jelek di Super League. Ya, Ya, kan karena- gue nggak bahas Dewa, gue bahas Karena dia masang Kambuaya. strike di sana. Kambuaya. Enggak, karena strikernya. Enggak, tapi gue juga penasaran sih opsi Lily Pali juga main di sana jadi false 9. Walaupun gue nggak yakin dia akan jadi starter, tapi minimal buat di babak kedua Lily Pali Iya. menjadi opsi buat menjadi false 9 juga. Jangan sih. ditaruh di sayap, tapi di belakang striker. Iya, ini menarik sih Lily Menarik, Pali. Iya. Jadi kalau ngelihat komposisi kita sekarang dengan mungkin kehilangan Ole Romani, peluang kita untuk quarter tahun gimana? Penutup nih. Mau ada Ole Romani pun tetap Berat. susah ngelawan Amplop. Amplop Jadi yang kita harapkan ya putaran kelima. Iya, menang lawan Kalau Arab, kita seri kesampingan lawan Irak. amplop deh. Oh, kita secara teknis nggak kalah. Kita udah 2 kali main kok lawan Arab. Lawan Irak sih yang agak Irak sih yang rada agak berat ya. Enggak, Irak kan waktu itu di zaman STI aja. dan kualitas pemain Kan komposisi Belum pemain bertambah beda ya. kayak sekarang. mainnya kan udah lebih bagus Mainnya udah dan bertambah. beda. Iya. Irak pun gue nggak impress juga. Bentar, fourth round ini tuh berarti kan juara grup akan lolos otomatis. Otomatis. Iya. Lalu runner up akan bertemu ya? Ketemu Di lagi. ketemu lagi di Iya. Yang menang itu lolos Runner juga. up grup 1 sama runner up grup 2 bertemu, yang menang lolos putaran 5. Round 5. Artinya peringkat 2 lebih realistis untuk Indonesia dong. Bertemu lagi dengan runner up Lihat sebelah. gaya bermain AFC dengan Arab ini ya. amplop Arab. Mas Panji gimana Mas Panji? Sama sih gue lawan Arab gue optimis karena kita udah 2 kali lawan Irak ya paling seri gitu ya. Tapi peringkat 2 menurut gue yang paling masuk akal sih untuk kita Kecuali kalkulasi Arab mau ya. ngalah sama kita. Dia kan menjadi tuan rumah ya? Iya. Iya. Jadi kalau Arab sih gue sebenarnya masih optimis. Itu lawan Irak justru gue optimis dibandingkan Arab karena lu udah jadi tuan rumah udahlah kasih kesempatan buat Indonesia karena Adidas mau masuk kan nih. Konspirasi coachnya kan keluar lagi nih. Itu konspirasi lu, bukan gue. Enak aja lu Apaan salahin gue. konspirasinya emang? Enggak, dia nih. Ya kan maksud Spill, gue. spill, konspirasinya Enggak, apa-apa? kan gue mikir kayak kok Indonesia belum ada kepastian masuk Piala Dunia tapi ada sponsor yang masuk secara aparel. Karena gue Jadi- hitung-hitungannya kalau dia nggak masuk, kalau kita gagal gitu, amit-amit, kok mau dia masuk sponsor Indonesia gitu yang gue pikir. Masih tender, belum resmi. Ah. Lu jangan mendahului dong. Dia udah bilang pasti nih, Tender. lu Masih lihat pasti tender. di akun lu yang lain gitu loh. Tender itu. Tender, jangan mendahului. Gimana sih, masih tender. Apalagi itu. kan Piala Dunia identik dengan FIFA dan Adidasnya gitu kan, jadi ya kayaknya Itu cocokologi dia. Cocokologi. Oh, Lagi. cocok lagi. Gue gak ikutan, itu semoga Panji. itu kan Gua tapi nggak mimpi ikutan. gue Tapi menjadi doa ya. Menjadi doa aja sih. Menjadi doa aja. Karena kalau secara Iya. chance emang kalau realitanya berat sih untuk bisa lolos langsung di putaran 4. Jadi ya ada sedikit cocokologi ya bikin kita semangat kan. Bisa gitu. Bisa gitu ya. Udah puas Kin? Bertanya ke cukup. Koci? Kayaknya kalau ngobrol tuh kita emang kurang ya. Nanti kita ngobrol off the record aja berempat rame-rame lagi ya. Coach, on record coach. Ya main Bisa, padel dong. gue harus pergi. Kita bisa ngobrol di main padel. Iya, siap. Padel. Ayo Glenn, kita main Masuk, padel. Pak. Tapi buat yang suka-suka ngobrol juga nih kayak kita apalagi bahas-bahas sepak bola Yes, gitu yes, ya. Glenn yang pengen ngobrol bareng dan di sini ya sama kita di Liputan 6 Sport gitu. Bisa dong kirimin videonya menganalisa pertandingan dari Arsenal MU semalam ya. Ya, analisanya Arsenal MU, kirimin videonya itu kirim melalui Instagram Liputan 6 SCTV. Jadi nanti kita akan lihat, terus kita akan ajak. Siapa tahu kalian beruntung dan juga cocok kalau kita undang ke sini. Wih. Oke, cukup baik. Terima kasih Koci di sela-sela kesibukannya sudah mampir ke sini. Thank Mas you. Panji juga. Thank you. Next week kan katanya next week lagi Enggak. kan? Nggak bisa. Ya pokoknya gue sepaket sama dia lah pokoknya. Langsung enggak Enggak. ya. Atur aja Ntar jadwalnya. kita lihat jadwalnya, ntar kita atur. Tapi kalau tanpa Koci bisa juga. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Sekali bisa. Sekali Karena bisa. gue ada memori buruk di gedung ini kayaknya. Oh, oke baik. Thank you buat teman-teman Liputan 6 Sport yang udah nonton hari ini. Jangan lupa nonton lagi Senin depan kita balik lagi di Locker Room Liputan 6 Sport. Bye. Bye, thank you.